Bab 2525. Raja Surgawi Gedihu. Dua Tuan Maha Tinggi menembak bersamaan. Bagaimana Mileye bisa menolak saat ini? Tidak bisa menahannya sama sekali. Belum lagi dia dalam kondisinya saat ini, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye. Itu adalah Melayang. Ekspresi keganasan melintas di mata Melayang. Dia merentangkan telapak tangannya. Aula pedang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan ditembakkan. Ledakan aula pedang. Aula pedang meledak secara langsung, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dunia seperti kembang api. Gunolan dan Xieno Mu langsung didorong mundur oleh cahaya pedang ini, dan ketika mereka berhenti, Mileye dan Melayang telah menghilang. Melihat adegan ini, ekspresi Xieno Mu dan Gunolan menjadi sangat jelek. Gunolan menatap ke kejauhan, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mereka juga takut pada Mileye. Di usia seperti itu, dia bisa bersaing dengan Tuan Maha Tinggi. Kalau dia dibiarkan dewasa, apakah tidak apa-apa? Nyatanya, pada saat ini, keduanya juga sedikit menyesalinya. Kenapa ikut campur dalam masalah ini? Dengan kata lain, sangat mungkin untuk mengubah metode, misalnya, temukan saja seseorang untuk melakukan ini sebagai kambing hitam. Tapi sekarang, alih-alih membunuh pria itu, mereka membuat perseteruan maut. Gunolan tiba-tiba berkata lagi, kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup, kejar dia. Setelah berbicara, dia langsung bergegas maju. Di samping, Xieno Mu juga bergegas maju. Di bawah, melihat Mileye dan Mela yang melarikan diri, wajah ketua Arlo dari cabang Paviliun Xianbao tiba-tiba menjadi jelek. Dia sebenarnya juga tidak ingin Mileye melarikan diri. Mileye adalah tamu VVIP Paviliun Xianbao. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Ketua Paviliun Xianbao, dia harus mencoba yang terbaik untuk melindungi Mileye, tapi barusan, dia memilih untuk menonton. Kalau Mileye dipenggal secara langsung, maka Ketua Paviliun Xianbao pasti tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Lagi pula, itu tidak layak untuk orang mati. Tapi sekarang, Mileye telah kabur. Hal ini terjadi perubahan lagi. Setelah hening lama, Arlo tiba-tiba berkata, Awok, suruh orang-orangmu melacak keberadaan orang ini. Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, dengan segala cara. Orang ini yang dimaksud adalah Mileye. Seorang pria paruh baya bernama Awok berkata dengan suara berat, kamu yakin? Arlo berkata dengan lembut, tidak ada jalan keluar. Begitu dia meninggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu bahwa dia adalah VIP Paviliun Xianbao. Tentu saja, kalau kamu mengetahui keberadaannya, jangan lakukan apapun. Hubungi Xieno Mu dan Tuan Maha Tinggi Gunolan, berikan bantuan pada mereka. Setelah hening sejenak, Awok berbalik dan pergi. Dalam hal sistem intelijen, Paviliun Xianbao jelas tidak ada bandingannya dengan beberapa kekuatan besar. Karena cabang Paviliun Xianbao ada di seluruh dunia puluhan ribu surgawi. Di suatu tempat di tengah Star Territory, Xieno Mu dan Gunolan berhenti, ekspresi mereka sangat jelek. Karena mereka menemukan aura Mileye dan Mela yang menghilang. Kesadaran ilahi mereka mencari di sekitar Star Territory dan alam semesta, tapi mereka tidak menemukan Mileye dan Melayang. Wajah Gunolan sangat suram, bagaimana mereka melakukannya? Xieno Mu menggelengkan kepalanya, wanita itu memiliki begitu banyak benda aneh di tangannya, dia pasti menggunakan suatu benda ilahi untuk menutupi auranya. Gunolan tiba-tiba bertanya, siapa kedua orang ini? Begitu kata-kata ini terdengar, keduanya tertegun.
Siapa kedua orang ini? Mereka mengabaikan masalah ini sepanjang waktu. Pasti bukan dari dunia tengah. Kalau dari dunia tengah, mereka pasti tahu. Gunolan tiba-tiba berkata, Tuan Mahatinggi Eka seharusnya tahu. Mengatakan itu, keduanya saling memandang, lalu menghilang tepat di tempatnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di langit di atas cabang paviliun Xianbao. Saat ini, Eka Dao belum pergi. Xienomu menatap Eka Dao, Tuan Mahatinggi Eka, siapa bocah itu? Eka Dao melirik Xienomu, lalu langsung menghilang di tempatnya. Xienomu sedikit mengernyit, dia menatap Gunolan di sampingnya, apa maksudnya? Gunolan berkata dengan suara yang dalam, abaikan kamu. Xienomu berkata dengan suara yang dalam, kita sedang membantunya. Gunolan menggelengkan kepalanya sedikit, jangan pedulikan latar belakangnya. Kita telah membentuk sebab akibat ini sejak bergerak. Kalau tidak ingin dia membalas dendam pada kita di masa depan, mari kita tangani dia sebelum dia bangkit. Jejak kekhawatiran muncul di mata Xienomu, aku khawatir ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Setelah mendengarnya, Gunolan pun mengernyit. Bukankah dia juga khawatir? Saat ini, Xienomu menggelengkan kepalanya, jangan dipikirkan. Sekarang sebab akibat ini sudah terbentuk, hadapi saja dengan tenang, kenapa harus takut? Saat dia mengatakan itu, dia tertawa keras, kamu dan aku bergabung, kenapa kita harus takut pada orang? Setelah mendengarnya, Gunolan juga sedikit mengangguk, memang. Xienomu berkata, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan kedua orang itu dan menyelesaikan mereka. Setelah berbicara, dia dan Gunolan langsung menghilang di tempat. Paviliun Xianbao lantai 9. Sebenarnya, semua orang tidak menyangka bahwa Mela yang tidak membawa Mileye untuk melarikan diri, melainkan langsung membawa Mileye ke Paviliun Xianbao lantai 9 yang merupakan gedung eksklusif ketua paviliun. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tentu saja, dia menggunakan benda ilahi untuk menyembunyikan auranya dengan Mileye. Setelah Mela yang memasuki lantai 9 dengan Mileye di punggungnya, dia melihat sekeliling dengan santai, lalu meletakkan Mileye di lantai. Jiwa Mileye masih lemah saat ini. Mela yang menatap Mileye masih memancarkan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang sangat mengerikan, tapi jiwa pembunuhan dan energi jahat ini semuanya ditekan oleh jantung pohon. Jantung pohon di pohon suci kehidupan. Dia mendapatkan benda ini dari kotak bambu satu orang tua, itu dapat menekan banyak makhluk jahat. Jiwa pembunuhan dan energi jahat juga termasuk dalam kategori kejahatan. Karena jantung pohon suci kehidupan, kewarasan Mileye berangsur-angsur kembali normal. Setelah sekian lama, Mileye perlahan membuka matanya. Mela yang berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Jejak kebingungan muncul di mata Mileye, dan setelah sekian lama, dia berbisik, Jiwani sudah menghilang. Jiwani. Dia baru saja mencoba menghubungi Jiwani, tapi Jiwani sudah menghilang sama sekali. Mela yang diam, dia tahu bahwa Jiwani telah bersama Mileye selama bertahun-tahun. Jadi hubungannya pasti sangat dalam. Mela yang menghela nafas dengan suara rendah, dia tidak menyangka masalah ini akan berkembang sejauh ini, dia selalu berpikir bahwa Destiny akan bergerak, tapi kali ini, secara tidak normal, dia tidak bergerak. Apakah ada yang salah? Jejak keraguan muncul di hati Mela yang. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, menara kecil. Suaranya terdengar, menara kecil muncul di hadapannya, dan Mileye langsung masuk ke menara kecil. Penyembuhan. Bentuk kembali tubuh fisik. Mela yang berjalan ke satu sisi jendela, dia melihat ke bawah, pada saat ini,
ada master dari dua sekte yang terbang melewati kota ini dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa kedua kekuatan super sekte ilahi dan Tian Yizong dengan panik mencari dia dan Mileye. Selain itu, orang-orang dari cabang paviliun Xianbao juga diberangkatkan. Targetnya juga dia dan Mileye. Mela yang mengerutkan kening, bukankah adiknya adalah tamu VVIP paviliun Xianbao? Tamu VVIP ini memiliki kekuatan yang begitu rendah. Seolah memikirkan sesuatu, Mela yang tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Lantai 9 ini tidak besar, tapi sangat elegan. Tidak jauh di depannya, ada meja panjang dan kursi. Di sampingnya, ada rak buku. Selain itu, tidak ada apa-apa di ruangan itu. Ketua paviliun. Dia juga sedikit penasaran dengan ketua paviliun Xianbao ini, lagi pula bisnis paviliun Xianbao ini begitu besar, dan dibuka di seluruh dunia puluhan ribu surgawi. Mela yang berjalan perlahan ke rak buku, dan dia mengambil satu buku kuno, tapi dia tidak pernah melihat kata-kata di atasnya. Bukan huruf dari dunia ini. Mela yang mengerutkan kening, dan dia membolak-balik beberapa buku, tapi itu semua adalah kata-kata yang tidak dikenalnya. Mela yang mengembalikan buku itu ke rak, dan dia berjalan perlahan ke meja. Di atas meja, ada satu buku kuno, dan dia mengerti kata-kata di bukunya. Mela yang mengambil buku kuno itu, 3 kata menarik perhatiannya, teori alam semesta. Di samping teori alam semesta ini, ada satu lagi pulpen. Tapi pulpen ini berbeda dengan pulpen lain di dunia ini, lebih pendek dan berujung sangat lancip seperti jarum. Jejak kejutan melintas di mata Mela yang, pena ini agak unik. Sambil berbicara, dia membuka halaman pertama teori alam semesta di tangannya, dan membaca pelan, apa itu alam semesta? Yaitu istilah umum untuk semua ruang hampa, waktu, dan materi. Melihat kalimat tersebut, Mela yang terdiam sejenak, lalu membuka halaman kedua, ruang hampa tanpa batas, waktu tanpa batas, dan materi tanpa batas. Perpaduan ketiganya adalah alam semesta, yaitu kebenaran agung. Berlatih cara ilahi dengan cara ilmiah, benar-benar layak. Mela yang dengan cepat membalik ke halaman berikutnya. Ketika dia membalik ke halaman berikutnya, dia tertegun. Ada sebuah baris tertulis di atasnya, "Dik, tanpa izin pemilik, kamu masuk ke ruang belajar orang lain dan mengintip buku orang lain, itu tidak pantas." Mata Mela yang penuh dengan ketidakpercayaan. Pihak lain ternyata tahu bahwa seseorang datang ke sini untuk mengintip buku itu. Mela yang membalik halaman lain, masih lihat. "Hehe, aku tidak akan membiarkanmu lihat." Mela yang terus membolak-balik, benar-benar ingin melihatnya. "Akan kutunjukkan kalau kamu menjawab kodenya dengan benar." Mela yang membalik halaman lain, Raja Surgawi Gedihu. Ekspresi Mela yang membeku. Kode apa ini? Dia membalik halaman lain, tapi bagian belakangnya kosong, tidak ada apa-apa. Mela yang menutup buku kuno dan tetap diam. Harus dikatakan bahwa dia sedikit terkejut pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah sedikit meremehkan ketua paviliun Xianbao yang misterius ini. Apa asal-usul pihak lain? Saat ini, Mela yang tiba-tiba menoleh, di samping meja, ada sebuah kotak hitam. Mela yang ingin membukanya, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berhenti lagi, dia sudah sedikit kurang sopan dengan kelakuannya barusan. Setelah beberapa saat, Mela yang mengembalikan kotak yang diambilnya ke posisi semula, lalu dia mengembalikan buku kuno itu ke posisi semula. Dia melihat sekeliling, dan jejak kerumitan muncul di matanya. Ketua paviliun ini adalah tidak sederhana. Tanpa pikir panjang, Mela yang hendak memasuki menara kecil, tapi pada saat itu Mileye keluar dari menara kecil. Pada saat ini,
tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya, tidak hanya tubuh fisiknya, tapi juga jiwanya. Lagi pula, waktu di dalam menara kecil berbeda dengan di luar. Mela yang berkata dengan lembut, "Sudah." Mileye mengangguk. Mela yang berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Mileye tiba-tiba melihat sekeliling, dia berjalan ke rak buku, dia melirik, alisnya sedikit mengernyit, dia tidak mengerti. Mela yang hendak mengatakan sesuatu ketika Mileye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan dia memindahkan seluruh rak buku langsung ke menara kecil, lalu dia berjalan ke meja, dan memindahkan meja dan kursi ke menara kecil tanpa memikirkannya. Mela yang memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya, "Kakak, ini tidak baik." Mileye tanpa ekspresi, "Aku punya token Ling Xuantian," Arlo bilang, "aku bisa mengambil apa saja di paviliun Xianbao." Mela yang, "Ada sebab akibat di mana-mana. Jodoh karma telah berbentuk, tapi tidak tahu apakah itu hubungan yang baik atau hubungan yang buruk." Bersambung.